أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat datang dalam program Ramadan Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa MTA yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Ramadan Mubarak. Di dalam program ini kita akan membahas seputar tafsir dari ayat-ayat pilihan dan surah-surah pilihan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang surah An-Naba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Di dalam kedua ayat ini, Huzur Ats-Tsani radhiyallahu taala anhu beliau menyampaikan bahwa dimulai dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengajak berfikir kepada orang-orang kafir Mekah pada saat itu. Jadi memang ayat-ayat selanjutnya itu adalah ayat di mana ketika di awal ditegaskan bahwa ada kehidupan setelah kematian, selanjutnya adalah diajak berfikir agar orang-orang kafir Mekah ini bisa mengambil pengertian secara mendalam. Nah, Allah Ta'ala di sini berfirman, bukankah kami telah menjadikan arda, bumi mihada sebagai hamparan, wal jibala autada dan gunung-gunung sebagai pasak. Bumi sebagai sebuah hamparan adalah sumber kehidupan, yang mana di dalamnya manusia dan makhluk-makhluk lainnya bisa hidup, bisa menikmati kehidupan, bisa berkembang biak, bisa melangsungkan kehidupannya dengan sangat maksimal dalam kehidupan dunia. Dan tentunya di bumi ini sebagai hamparan tersimpan rahasia yang sangat besar. Kita tidak pernah bisa bayangkan bahwa tanah yang begitu gersang memiliki khasiat yang hebat, atau tanah seperti di Indonesia contohnya yang subur pun bisa menjadi sumber kehidupan yang istimewa. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini ingin mengingatkan orang-orang kafir Mekah pada saat itu bahwa ketika kami ciptakan bumi sebagai hamparan, toh kalian juga bisa hidup. Di bumi kamu mendapatkan sumber makanan, sumber air, sumber kehidupan. Lantas mengapa? Kalau kami ciptakan kehidupan setelah mati, apa kami tidak bisa? Allah ingin mengajak berpikir orang-orang kafir Mekah pada saat itu, bahwa menciptakan kehidupan setelah kehidupan dunia bukan hal yang sulit buat Tuhan. Toh kalian saja bisa hidup di bumi ini. Wal jibala autada, dan kami ciptakan juga gunung-gunung sebagai pasak. Jadi Huzur di dalam Tafsir Kabir menyampaikan bahwa ketika gunung diciptakan oleh Allah Ta'ala, dia menjadi satu kekuatan pasak bumi. Yang mana dengan adanya gunung ini akan meredam berbagai macam gerakan-gerakan lempengan bumi yang mungkin saja bisa berdampak tidak baik bagi manusia. Jadi dengan adanya gunung justru mengurangi dan meredam berbagai macam resiko-resiko gempa bumi. Dan gunung ini, kan kita memahami dalam ilmu fisika bahwa bumi ini berputar pada porosnya. Dengan gununglah sebagai pasak, maka kita tidak pernah merasakan kita juga ikut berputar. Ya, bayangkan, kalau saja bumi ini bergeser dari orbitnya sedikit saja, tidak perlulah 1 kilo atau 1 meter, berapa milimeter saja, maka akan terjadi kegoncangan,
akan terjadi kerusakan. Itulah ketika Allah Ta'ala ciptakan al-jibal, gunung-gunung, semua dipasak oleh gunung itu, sehingga bumi bisa tetap berputar, tapi pada tempatnya, dan tidak terjadi kerusakan. Atau misalnya juga lempengan-lempengan bumi yang bergetar, kita tidak pernah bisa menghitung berapa pergetaran lapisan-lapisan bumi ini setiap detiknya. Tapi dengan adanya gunung, semua diredam. Itulah mengapa Allah Ta'ala di sini ingatkan bahwa kehidupan kalian di bumi saja, aku ciptakan gunung-gunung, itu bisa menjaga kehidupan kalian. Maka kalau kami ciptakan kehidupan di akhirat nanti, bukan suatu hal yang mustahil. Bukan merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Disinilah kembali Allah Ta'ala mengajak berpikir orang-orang kafir Mekah pada saat itu. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami ciptakan bagi kamu itu azwaja, pasangan-pasangan. Agar kalian bisa hidup di muka bumi setelah tadi diberikan bumi sebagai tempat tinggal hamparan, dibarengi dengan gunung untuk menjaga bumi bisa berjalan sesuai dengan rotasinya, dengan kenyamanan dan kesinkronan yang baik. Allah ciptakan pasangan. Dengan pasangan tentu akan melanjutkan kehidupan, meneruskan silsilah keturunan, menjaga ketentraman hati, ketentraman batin. Kemudian waja'alna naumakum subata. Dan kami ciptakan tidur kamu sebagai istirahat. Subat itu pemotong istilahnya itu. Rehat. Gitu. Jadi lihat kata Tuhan ingin mengingatkan orang-orang kafir Mekah bahwa lihat, bahkan di dunia saja banyak rahasia-rahasia yang kalian tidak tahu, semata-mata dengan kekuasaanku kalian toh bisa hidup. Dikasih tadi dengan azwaja, pasangan. Bahkan Huzur dalam Tafsir Kabir menyampaikan bahwa azwaj itu bentuk jamak dari zauj. Zauj itu ada arti lain, yang artinya adalah kemampuan. Jadi Allah Ta'ala ciptakan juga di dalam diri manusia itu kemampuan. Kemampuan, keahlian. Untuk apa? Agar bisa bertahan hidup di muka bumi ini. Jadi selain maknanya adalah pasangan hidup, juga kemampuan hidup, keahlian hidup. Makanya kita lihat bagaimana perkembangan manusia dari awalnya zaman batu, ya kita lihat segala perkakas dari batu, kemudian ada zaman perunggu, timah dan lain-lain, besi dan lain-lain. Ketika zaman sudah semakin maju, kemampuan semakin maju pada diri manusia, teknologi pun berkembang. Jadi kalau Allah Ta'ala mampu dan tentu pasti bisa menciptakan kehidupan di dunia, maka kehidupan di akhirat nanti bukan suatu hal yang sulit bagi Tuhan. Toh di bumi pun Allah Ta'ala telah buktikan segala sesuatunya sudah Allah Ta'ala ciptakan dan berikan untuk kehidupan di dunia. Yang sebenarnya kita sebagai manusia tidak pernah membayangkan dan tidak pernah terpikirkan ketika kita lahir bahwa rahasia-rahasia ini rupanya sudah Allah Ta'ala persiapkan. Nah, kemudian tadi waja'ala naumakum subata. Nah, ketika kamu menjalani kehidupan, bagaimana terjaga biar tetap sehat, tetap stabil fisiknya, kami ciptakan tidur. Ya kan tidak ada manusia 24 jam atau 2 hari, 3 hari, 4 hari yang tahan tidak tidur kecuali kondisi tertentu mungkin ya. Tapi pada umumnya Allah Ta'ala firmankan, kami ciptakan tidur. Agar kalian bisa istirahat, rehat, dan sehat. Itu adalah rahasia kehidupan. Ya. Kemudian, waja'alna al-laila libasa. Dan kami ciptakan malam libasa. Libas secara bahasa Huzur sampaikan sebagai sesuatu yang menutupi aurat. Sesuatu yang menutupi tubuh bisa juga. Maksudnya apa? Setelah tadi Allah Ta'ala ciptakan bisa tidur, maka Allah Ta'ala ciptakan sarana tidurnya, yaitu waktu malam.
tertutupilah kelemahan manusia, tertutupilah segala bentuk ketidakmampuan manusia pada malam hari, sehingga manusia bisa tertidur dengan pulas, bisa kemudian menikmati masa istirahatnya dengan total, sehingga memberikan satu manfaat yang besar. Makanya ketika ayat ini ditegaskan bahwa malam itu untuk istirahat, memang ini jangan dilawan. Baiknya malam adalah masa ketika kita beristirahat. Wa ja'alna naharo ma'asya, dan kami ciptakan siang ma'asya sebagai sarana untuk mencari kehidupan. Masya Allah. Allah Ta'ala di awal firmankan kami ciptakan malam. Tapi setelah malam kami ganti dan ciptakan siang. Kita memang kan hanya nerima ya. Kita tidak pernah memikirkan ini bagaimana kok berubah-berubah. Kita hanya berpikir bahwa ada pergantian pergerakan matahari. Oh tidak, memang Allah Ta'ala sengaja ciptakan. Ciptakan malam untuk kalian istirahat, tapi kami ciptakan siang, kalian untuk hidup. Silakan, cari kehidupan. Dengan berbagai macam cara. Yang mencari kehidupan di lautan, carilah. Yang cari di daratan, carilah. Di berbagai macam tempat, ketika siang datang, maka carilah kehidupan. Allah dengan sangat mudah mengganti malam. Allah dengan mudah mengganti siang, malam, dan siang, berganti-ganti. Tanpa pernah kita pikirkan bagaimana ini terjadi. Dan sengaja Allah Ta'ala ciptakan untuk membuktikan kalau Allah Ta'ala saja bisa menciptakan dan mengganti siang ke malam, malam ke siang, maka kalau Allah menciptakan kehidupan setelah kematian bukan hal yang kecil, bukan hal yang sulit maksudnya. Bukan hal yang mustahil. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami ciptakan di atasmu 7 lapis. Tafsirkan 7 lapis langit ya, 7 lapis lapisan-lapisan angkasa. Tetapi angka 7 Huzur jelaskan di dalam tafsir Kabir menandakan tidak terhingga, menandakan banyak. Ya. Jadi untuk menjaga kehidupan kita di bumi aman, maka diciptakan lapisan-lapisan langit yang kokoh, yang kuat, agar bumi tetap terjaga dengan baik. Nah sekarang, kalau misalnya seseorang membangun rumah, pondasinya kuat, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, sampai lantai 7 kokoh. Mustahil kalau tidak ada tujuannya. Mustahil kalau tidak ada alasannya. Pasti ada tujuannya dan pasti ada alasannya. Demikian juga Allah Ta'ala ciptakan bumi ini. Dibarengi dengan lapisan-lapisan langit yang membuat kokoh alam semesta ini. Inilah salah satu jawaban bagi orang-orang yang menafikan kehadiran Allah Ta'ala. Padahal dengan alam semesta kita bisa pelajari bahwa ada rahasia yang sangat dalam terkandung di dalamnya. Bahwa Allah Ta'ala ciptakan keserasian, Allah Ta'ala ciptakan matahari, bulan, bintang, dan lain-lain. 7 lapis langit katakanlah ya, sebenarnya itu banyak artinya. Ini artinya bukan tanpa tujuan. Ini adalah memiliki sebuah rancangan yang besar, sebuah rencana yang besar. Apa? Yaitu beribadah kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baik di dalam kehidupan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna siraja wahaja, dan kami ciptakan matahari wahaja. Nah, wahaja ini di dalam kamus Huzur sampaikan sebagai sumber panas dan sumber cahaya. Jadi matahari oleh Allah Ta'ala ciptakan betul-betul untuk membantu kehidupan manusia dengan cara dia memiliki cahaya dan memiliki panas. Cahaya dan panas ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi manusia. Bermanfaat juga untuk bumi, untuk tanah. Huzur sampaikan di dalam kitab Tafsir Kabir, kita lihat katanya bahwa ada kalanya petani itu mengangkat
ketika akan menanam satu tanaman, atau contohnya padi lah, Huzur gambarkan tanahnya itu dicangkul dulu, dibajak dulu, diangkat dulu ke atas. Tujuannya apa? Agar kena sinar matahari. Mengapa kena sinar matahari? Karena dia akan mengalami sebuah proses ketika semua potensi-potensi atau unsur-unsur tanah bermanfaat untuk tanaman ketika nanti ditanam oleh padi misalnya tadi. Nah, namun Huzur sampaikan wahaja ini panas dan cahayanya itu dihasilkan dari dirinya sendiri. Oleh karena itu Huzur sampaikan suatu masa dia akan habis. Ya. Karena sumbernya melekat pada dirinya sendiri. Sumber panas dan sumber cahaya matahari itu memang diproduksi dari matahari itu sendiri. Sedangkan dalam Al-Quran disampaikan bahwa kullu man 'alaiha fan, bahwa segala sesuatu akan mengalami kefanaan, kebinasaan, kehancuran. Maka Huzur sampaikan bahwa ketika suatu saat matahari secara alami panasnya berkurang, cahayanya berkurang, maka disitulah akan terganggu pergerakan alam semesta dan disitulah akan terjadinya kehancuran dunia, kehancuran alam semesta. Nah, bedanya antara sirojan, matahari, dengan bulan, ya, kalau bulan menerima pantulan, tapi kalau siroj itu betul-betul dia memiliki cahaya. Nah, bagi tanaman, bagi tanah tadi betul-betul bermanfaat sinar matahari. Bagi tanaman juga sama. Dia akan mengalami fotosintesis. Bagi kita juga manusia, sinar tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan. Coba sekali-kali rekan-rekan siswa Jamiah sebulan nggak keluar kamar. Tiba-tiba saja keluar kamar pasti akan terganggu kesehatannya. Karena apa? Kita kekurangan banyak vitamin. Semua energi positif dalam kulit kita tidak termaksimalkan oleh sinar tersebut. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa untuk kesinambungan kehidupan kalian di muka bumi kami ciptakan matahari. Baik, sampai sini silakan jika ada pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Raffi Zafir Ahmad. Tadi disebutkan di dalam Quran Surah An-Naba ayat 22 bahwa Jahanam adalah tempat untuk mengintai. Bisa jelaskan Pak apa maksud dari mengintai di sini? Baik, terima kasih. Jazakumullah. Jazakumullah khair. Jadi Jahanam, Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan di dalam buku kitab Tafsir Kabir ini bahwa Jahanam secara bahasa itu artinya sumur yang dalam. Sumur yang dalam dan berlapis-lapis. Ya. Nah, dalam konteks makna ayat yang tadi, bahwa Jahanam adalah sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat menunggu bagi siapapun yang lewat, dan akan bersifat tadi, dia menunggu, melihat, kalau bahasa tadi kan mengintai ya, melihat siapa yang datang, siapa yang mendekat, dan dia pasti akan melewati lubang itu. Nah, bagi orang-orang, bagi siapapun, bahkan bagi orang-orang yang beriman, Jahanam ini akan menjadi ujian. Karena setiap orang beriman pun akan melewati. Makanya Huzur menjelaskan dalam kitab Tafsir Kabir, namun katanya, bagi mereka yang mampu melewati tempat ini, Jahanam ini, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi bagi mereka yang tidak sanggup melewatinya, maka dia akan masuk ke dalamnya dan akan menghadapi akibat dari tindakan selama di dunia yang telah litaghina, bahwa bagi orang-orang yang melewati batas dari firman-firman Tuhan. Jadi kalau dikatakan sebagai tempat mengintai dalam makna seperti itu, Huzur sampaikan. Oleh karena itu tadi diingatkan juga oleh Huzur bahwa bagi orang-orang beriman pun Jahanam ini adalah sebuah ujian.
Dan kita memang berharap dan berdoa agar kita sanggup melewati ujian ini dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan kenikmatan surga Allah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'al thajjaja. Nah, coba. Setelah tadi Allah Ta'ala firmankan bahwa kami ciptakan matahari yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sekarang Allah Ta'ala ciptakan juga awan. Yang mana awan tebal ini mengandung hujan, air hujan. Nah, kita lihat siklusnya dari matahari. Ketika matahari menyinari bumi, kemudian dari panas yang ada, kemudian menimbulkan proses awan naik karena panas, kemudian dia menggumpal yang berisi hujan, dan pada suhu tertentu dia turun ke bumi menjadi rintik-rintik, jadi sumber air, sumber kehidupan bagi manusia. Bayangkan, kita tidak pernah menciptakan ini, tapi Allah Ta'ala sendiri yang ciptakan sistem ini. Nah, kalau Allah Ta'ala mampu menciptakan sistem ini, maka bukan hal yang mustahil bagi Allah untuk menciptakan kehidupan setelah kematian. Kemudian Allah Ta'ala sampaikan, linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Nah, dari air tadi maka tumbuhlah habban. Habban ini artinya biji-bijian yang dikonsumsi oleh manusia. Wa nabata, tanaman-tanaman. Ya. Kemudian wa jannatin, dan kebun-kebun atau taman-taman yang rindang. Inilah adalah satu cara Al-Quran mengingatkan orang-orang kafir dan orang musyrik di Mekah pada masa awal bahwa kehidupan di dunia ini yang bagi kalian mungkin merupakan satu kehidupan yang rutin, yang biasa, sesungguhnya tidak. Kami yang ciptakan sistemnya, kami yang ciptakan juga bagaimana prosesnya yang kemudian menjadi sebuah sumber kehidupan bagi manusia. Oleh karena itu, dengan ayat-ayat pengingat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajak orang-orang kafir Mekah pada saat itu agar memahami, memaknai, dan meyakini bahwa kehidupan setelah kematian adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Bahwa kehidupan di alam akhirat adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, pentingnya kehidupan di dunia ini untuk kita senantiasa menjaga kebaikan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai yang kemudian mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya kepercayaan kita kepada kehidupan di akhirat itu akan membawa dampak kepada keseharian kita. Kalau kita yakin bahwa akan ada kehidupan lain setelah kehidupan di dunia, pasti kita akan menjaga kualitas kehidupan kita saat ini. Kita tidak akan berbuat buruk, kita tidak akan mencuri, kita tidak akan korupsi. Karena apa? Karena akan dipertanggungjawabkan. Dalam ayat-ayat selanjutnya sebetulnya akan dijelaskan bagaimana bagi orang-orang yang bertakwa, innal muttaqina mafaza. Bagi orang yang bertakwa akan mendapat kejayaan, keberuntungan. Tapi kalau bagi orang-orang yang berdosa, dia akan mendapatkan hamimah wa ghassaqo. Tadi dibacakan. Minuman yang sangat panas, atau hamim itu bisa diartikan sangat dingin, ekstrim ya. Tapi ghassaq, tapi itu berbau. Ya. Disinilah mengapa pada akhirnya semua pesan-pesan Al-Quran dalam surah An-Naba mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga diri kita lebih baik dan lebih baik untuk mendapatkan buah yang baik dalam kehidupan akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Pemirsa MTA, demikianlah pembahasan kami tentang surah An-Naba yang mudah-mudahan memberikan hasanah ilmu dan penambahan ilmu dan tentunya dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, jazakumullah ahsanal jaza wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.